Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome my YouTube channel. Perkenalkan, saya Isma Wahyuni. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang alga. Baiklah, kita mulai dari pengertian alga. Alga adalah kelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga tidak memiliki organ seperti organ yang dimiliki oleh tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga digolongkan sebagai tumbuhan bertalus. Karakteristik alga yaitu memiliki ukuran yang beragam, talus terdiri dari uniselular dan multiselular, bersifat eukariotik, mengandung klorofil dan pigmen fotosintesis, bersifat autotrof dan memiliki pirenoid. Habitat alga dapat kita jumpai pada perairan air tawar ataupun air laut. Alga juga dapat kita temui pada perairan yang memiliki suhu yang sangat rendah ataupun suhu tinggi. Selain itu, alga juga dapat kita temui pada tanah yang lembab, pohon, dan permukaan bebatuan. Struktur sel alga. Secara anatomi sel, alga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membran plasma, yang kedua, sitoplasma dan organel sel, dan yang ketiga, inti sel atau nukleus. Membran plasma terletak paling luar dan tersusun oleh lipoprotein dan bersifat selektif permeabel. Sitoplasma adalah bagian cair di dalam sel. Pada sitoplasma terdapat organel yang memiliki fungsi tertentu. RE atau retikulum endoplasma adalah jalinan saluran yang dibatasi oleh membran kontinu dengan selubung luar nukleus. Fungsi RE sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel. Ribosom terdiri dari subunit protein besar dan kecil. Sebagian ribosom melekat sepanjang RE dan lainnya bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Lisosom merupakan penghasil dan penyimpan enzim pencernaan. Vakuola, sebagian besar alga yang berflagela mempunyai 2 vakuola kontraktil pada bagian anterior sel, yaitu distol atau saluran masuk dan sistol atau saluran pengeluaran, berfungsi membuang sisa produk dari sel. Mitokondria berfungsi sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP, terdiri dari 2 tipe, yaitu flat lameral cristae yang dapat kita temui pada Rhodophyta dan tubular cristae yang dapat kita temui pada Chrysophyta. Badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai produksi dan sekresi polisakarida. Sentrosom berfungsi sebagai benda kutub dalam mitosis dan meiosis. Plastida merupakan tempat fotosintesis serta jalur biokimia asam amino aromatik, isoperenoid, dan asam lemak. Plastida utama pada alga yaitu kloroplas. Mikrotubulus berbentuk benang silindir, kaku, dan berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Stigma atau bintik mata terdapat di dekat pangkal flagela. Stimulus stigma oleh cahaya akan menstimulus flagela pula sehingga terjadi gerakan mendekati cahaya. Inti sel atau nukleus mengandung bahan genetik sel dan dikelilingi oleh membran ganda terdiri dari selaput inti atau karioteka, nukleus, kromosom, dan bahan pendukung.
Reproduksi alga terbagi menjadi 3, yaitu seksual, vegetasi, dan aseksual. Pada reproduksi seksual, terdiri atas isogami, yaitu persatuan dua gamet yang motil dengan bentuk dan ukuran yang sama. Heterogami, yaitu persatuan dua gamet yang tidak sama, terbagi menjadi 2, yaitu anisogami, terjadi pada alga yang memiliki flagela, dan oogami pada alga yang tidak berflagela. Aplanogami, yaitu persatuan antara gamet yang tidak berflagela pada kedua gamet secara morfologi tidak dapat dibedakan. Autogami, persatuan antara dua protoplas, dua inti dari hasil pembelahan sel. Sedangkan pada reproduksi vegetasi terdiri atas pembelahan biner yang terjadi pada ganggang uniseluler. Fragmentasi merupakan pemutusan sebagian tubuh ganggang terjadi pada ganggang multiseluler. Dan spora yaitu terjadi di dalam sel induk yang menghasilkan zoospora. Selanjutnya, reproduksi aseksual terdiri atas zoospora, merupakan sel motil atau spora yang berflagela dalam kondisi yang menguntungkan. Aplanospora merupakan spora alga non-motil yang terjadi di dalam sporanium dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Hypnospora merupakan aplanospora yang berdinding tebal, biasanya terbentuk pada keadaan yang tidak menguntungkan. Akinet, yaitu pada alga yang berserabut, sel-sel vegetatif menjadi tebal dan berkembang menjadi struktur spora dengan cadangan makanan yang melimpah. Endospora merupakan berkecambah secara langsung dan memunculkan alga baru dalam kondisi yang menguntungkan. Stadium palmela, yaitu dalam kondisi kering, zoospora dan aplanospora tidak dapat di luar sel induk, tetapi dilindungi oleh selubung perekat. Autospora, yaitu spora yang tidak berkembang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kista merupakan talus yang terbagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan berdinding tebal. Klasifikasi alga berdasarkan pigmen dalam plastida dari sel vegetatif, cadangan makanan, tipe flagela dan jumlah flagela, dinding sel, serta struktur sel. Menurut Smith, klasifikasi pada flagela terbagi menjadi 7, yaitu Cyanophyta atau alga biru, Eichenophyta atau alga berflagela, Chlorophyta atau alga hijau, Chrysophyta atau alga keemasan, Pyrophyta atau alga api, Phaeophyta atau alga coklat, dan Rhodophyta atau alga merah. Nah, baiklah teman-teman, di video selanjutnya kita akan membahas tentang Cyanophyta atau alga biru.